Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru, jadi sebelum memulai pembelajaran atau mata kuliah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Apakah ada Bapak Ibu Guru, calon Bapak Ibu Guru di sini yang tidak hadir atau hadir semua di sini? Hadir semua. Hadir semua ya. Baik, di sini kita akan belajar tentang materi perkembangan peserta didik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini atau mata kuliah pada hari ini, apakah yang Bapak Ibu Guru tahu tentang perkembangan peserta didik? Tapi jangan ke situ dulu. Kita akan bertanya kepada Bapak Ibu Guru semua dulu. Apakah penting perkembangan peserta didik itu? Coba Bapak Ibu ini namanya siapa? Nanda. Ibu Nanda, menurut Anda sebagai calon guru nantinya, apakah perkembangan peserta didik itu merupakan hal penting? Perkembangan peserta didik tentunya penting untuk kelanjutan pendidikan selanjutnya. Baik, terima kasih. Kemudian Ibu? Iya penting. Tentu saja itu penting ya untuk perkembangan peserta didik. Baik, semua guru atau calon guru di sini itu menganggap bahwa perkembangan peserta didik itu merupakan hal yang penting atau urgent, begitu. Jadi pada dasarnya semua perkembangan peserta didik semuanya itu merupakan hal penting. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, tadi kan menurut Anda perkembangan peserta didik penting. Nah, selanjutnya, apakah Anda yakin perkembangan peserta didik yang Anda kembangkan itu sudah sesuai dengan ekspektasi atau harapan Anda? Menurut Ibu Nanda, apakah selama ini Anda mengajar siswa, mengajar peserta didik, apakah perkembangannya sudah Anda tebak atau tiba-tiba melenceng dari harapan Anda? Biasanya seperti apa? Tergantung situasi dan kondisi yang terjadi. Baik, situasi dan kondisi mungkin bisa jadi melenceng ataupun sesuai harapan Ibu Nanda. Kalau menurut Ibu Agnes bagaimana? Diharapkan tentu saja sesuai dengan ekspektasi ya. Tapi kalau belum ya tentu akan diusahakan. Baik, jadi memang perkembangan peserta didik itu sangat beraneka ragam dan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Apalagi ekspektasi kita terhadap perkembangan peserta didik itu fluktuatif, artinya itu fleksibel. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangan peserta didik dan aspek-aspek apa saja yang perlu kita pelajari. Di sini terdapat 3 hal yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah definisi perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua aspek-aspek peserta didik. Yang ketiga adalah kemampuan awal dari peserta didik. Baik, apa yang dimaksud sebagai perkembangan peserta didik? Menurut saya telah menyimpulkan bahwa perkembangan peserta didik adalah sebuah proses kualitatif dan kuantitatif yang dialami dari bayi, masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa. Pengalaman hidup semuanya itu terangkum dalam perkembangan peserta didik. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, apakah yang diketahui Bapak Ibu Guru jenis-jenis atau aspek perkembangan peserta didik? Menurut Ibu Nanda, salah satu aspek perkembangan peserta didik. Salah satu aspek kognitif, apakah betul? Aspek kognitif. Nanti kita lihat jawabannya setelah slide setelah ini ya. Baik, menurut Ibu Agnes, selain kognitif, ada lagi kah keterampilan atau perkembangan peserta didik ditinjau dari aspek-aspeknya? Ada. Apa itu? Aspek apa? Tadi kognitif ya? Iya. Aspek. Coba tolong dibantu Pak. Ini berhubungan dengan gerak. Diawali dengan huruf P. Tahu tidak? Tidak tahu? Baik, kalau memang benar-benar tidak tahu, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Baik,
Di sini ada penjelasan bahwa memahami aspek perkembangan itu merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap guru. Baik calon guru itu harus memahami aspek perkembangan peserta didik. Di samping itu juga peserta didik itu harus memiliki perkembangan yang kuat dari segi aspek kognitif yang sudah disebutkan Ibu Nanda tadi, dan ada dua aspek lainnya. Setelah ini kita akan belajar tentang dua aspek tersebut ditambah dengan aspek kognitif yang telah disebutkan oleh Ibu Nanda tadi. Nah, di sini terdapat 3 jenis aspek perkembangan peserta didik menurut Bloom dan Krathwohl. Di sini yang pertama ini apa yang bergambar otak? Ini adalah kognitif. Kognitif itu merupakan pengetahuan atau merupakan daya pikir kritis terhadap sesuatu. Jadi biasa kita lihat sebagai keterampilan logika atau kepintaran berlogika seperti itu. Kemudian yang kedua adalah afektif. Afektif ini merupakan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu tentu saja bisa dihitung dan bisa kita tetapkan perkembangannya dari peserta didik. Dan terakhir tentu saja psikomotorik. Nah, di sini ibu-ibu, bapak-bapak ada yang punya anak atau belum? Belum ya. Nah, mungkin besok kalau sudah punya anak, ini bisa dipilih dari 3-tiganya ini mana yang ingin ditonjolkan. Atau ingin ditonjolkan semua, monggo. Biasanya kalau anaknya ingin yang sporty atau olahraga, kembangkanlah psikomotorik. Kalau ingin menjadi orang yang pintar, kemudian soleha, dapat menggabungkan kedua keterampilan ini, perkembangan ini kognitif dan afektif. Jadi peserta didik memiliki mental yang kuat sekaligus pengetahuan yang kuat seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu aspek kognitif yang ada dalam peserta didik secara detail. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini apa? Terdapat pengetahuan menghafal. Bagaimana hafalan seorang peserta didik? Kemudian ada pemahaman tersebut cara menginterpretasikan ide. Kemudian di sini ada aplikasi. Aplikasi di sini adalah menggunakan konsep yang sudah diketahui pada tahap pengetahuan dan diterapkan untuk memecahkan masalah. Kemudian analisis. Setelah menggunakan konsep dan memecahkan masalah tersebut, kita akan menganalisisnya dan dijabarkan sesuai konsep. Yang kelima adalah sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Seperti itu. Baik, sejauh ini apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya Pak. Silakan Ibu Nanda. Tadi kan disebutkan ada 3 aspek perkembangan peserta didik. Ya. Dari ketiga aspek tersebut mana yang paling penting menurut Bapak? Apakah sudah cukup pertanyaannya? Ada lagi? Cukup ya. Terima kasih kepada Ibu Nanda. Dari ketiga aspek di sini ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Manakah yang lebih penting? Menurut saya, semua aspek di sini penting karena meliputi seluruh perkembangan peserta didik. Jadi apabila salah satu perkembangan peserta didik ini, aspek perkembangan ini tidak diperhatikan oleh guru, orang tua, dan siswa ataupun peserta didik, maka nanti ada yang tertinggal. Misalkan salah satu siswa sangat mahir berolahraga, tetapi tidak memiliki daya afektif yang tinggi atau rasa kasih sayang atau emosi yang bagus. Mungkin saja ketika dia bersaing dalam olahraga, dia akan menjadi orang yang curang, orang yang tidak terkendali, orang yang memiliki emosi yang tidak stabil, seperti itu. Jadi kesimpulannya, setiap 3 perkembangan ini merupakan hal penting dan harus diperhatikan dalam perkembangan peserta didik. Apakah dapat dipahami, Ibu Nanda? Dapat dipahami. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, kita akan melanjutkan ke aspek afektif. Setelah tadi ada aspek kognitif, kita akan belajar tentang aspek afektif. Afektif di sini itu Bapak Ibu guru kita dapat simpelkan atau sederhanakan menjadi perasaan saja, emosi, kecerdasan emosional yang ada dalam diri kita. Bagaimana cara kita menanggapi sesuatu, bagaimana cara kita ingin berhubungan dengan perasaan, seperti itu. Aspek afektif di sini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu memperkenalkan atau pengenalan. Kemudian yang kedua ada merespon.
Yang ketiga ada penghargaan, keempat ada pengorganisasian, dan yang terakhir ada pengamalan. Pengamalan di sini adalah sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi tidak perlu adanya suruhan dari orang tua. Peserta didik dapat mengamalkan secara baik terus-menerus tanpa adanya suruhan dari orang tua. Contohnya saja afektif itu misalkan sholat 5 waktu, masih ada peserta didik yang tidak mengamalkan nilai sholat 5 waktu atau ibadah. Jadi itu hanya berhenti pada pengenalan saja, tetapi tidak diamalkan atau tidak diterapkan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah aspek psikomotorik atau aspek gerak. Aspek gerak di sini itu meliputi 5 macam seperti tadi. Aspek afektif yang pertama adalah meniru gerak. Nah, Bapak Ibu guru di sini yang guru bahasa Indonesia itu biasanya dapat dihubungkan dengan berpuisi, keterampilan drama, keterampilan berpidato. Jadi setiap gestur-gestur yang Bapak Ibu guru tunjukkan kepada peserta didik dapat ditiru. Di sini termasuk dalam aspek psikomotorik. Kemudian di sini setelah meniru, peserta didik akan menggunakan konsep tiruan tadi dalam kehidupan sehari-hari, dilanjutkan dengan ketepatan, perangkaian, dan terakhir adalah naturalisasi. Naturalisasi ini adalah sudah melakukan kegiatan tersebut secara natural alami, tanpa sadar sudah bagus. Orang yang biasa berpidato pasti memiliki gestur berpidato. Orang yang memiliki kebiasaan renang atau olahraga renang pasti memiliki keterampilan renang. Jadi tidak perlu dibiasakan lagi, sudah terbiasa. Inilah yang dimaksud dengan naturalisasi atau melakukan gerakan dengan badan. Baik. Sebelum melangkah ke kemampuan awal, apakah ada yang perlu ditanyakan dari segi aspek-aspek perkembangan peserta didik? Saya mau tanya. Boleh, Ibu Agnes silakan. Kalau perkembangan peserta didik tidak sesuai dengan harapan, kemudian apa yang Anda lakukan? Baik, apabila perkembangan peserta didik tidak sesuai harapan guru maksudnya ya, apakah yang Anda lakukan sebagai guru atau orang tua? Guru ya? Sebagai guru, tentu saja setiap guru memiliki ekspektasi terhadap peserta didiknya, baik perkembangan afektif, psikomotorik, ataupun kognitif. Tentu saja apabila perkembangan tersebut tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi, maka tentu saja kita memiliki kewajiban untuk setidaknya meningkatkan kemampuan tersebut ke batas minimum, kriteria minimum. Jadi ke KKM. Misal siswa atau peserta didik yang tidak memiliki keterampilan untuk membaca pidato akan memiliki keterampilan minimum, setidaknya itu minimum saja, seperti itu, setidaknya memiliki keterampilan minimum. Kemudian misalkan terdapat siswa yang memiliki nilai yang baik tetapi akhlaknya buruk. Nah, ini kan sering terjadi. Misal ada yang siswa yang pintar tapi malas beribadah, malas untuk menghormati orang tua, malas untuk menghormati kakek, nenek, dan sebagainya. Jadi harus seimbang antara psikomotorik, afektif, dan kognitif. Dan kewajiban kita sebagai guru untuk meningkatkan setidaknya di perkembangan tersebut sampai batas minimum. Apakah dapat dimengerti, Bu Agnes? Baik. Saya akan lanjutkan ke aspek selanjutnya, yakni kemampuan awal. Di sini kemampuan awal itu dapat didiagnosa melalui dua hal. Yang pertama adalah teknik tes dan kedua teknik non tes. Teknik tes apa? Teknik yang dapat diberikan melalui soal. Kemudian teknik kedua adalah peserta didik diberikan tes dalam bentuk wawancara seperti itu. Nah, di sini ada ilustrasinya. Ilustrasi wawancara dan pretest. Kalau pretest di sini Pak Irhas melanjutkan pembelajaran menulis puisi, kemudian Pak Irhas memberikan pretest kepada muridnya. Selanjutnya Pak Irhas menemukan keterampilan menulis puisi tersebut berdasarkan pretest yang telah diberikan. Kemudian kalau wawancara itu hanya sekedar pertanyaan pemantik saja. Misal Bapak Ibu guru melontarkan kata-kata atau kalimat
Adakah yang pernah mengetahui tentang teks puisi? Adakah yang pernah mengetahui tentang majas? Jadi itu kita bisa mengetahui kemampuan awal peserta didik berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tematik yang Bapak Ibu guru lontarkan kepada peserta didik. Seperti itu. Misalkan Ibu Agnes ingin mengetes kemampuan awal peserta didik dari materi teks LHO atau laporan hasil observasi. Nah, di situ mungkin Bu Agnes bisa mengetes dengan melontarkan pertanyaan tematik seperti ini. Coba apa yang kalian ketahui tentang teks fiksi dan non fiksi? Nah, seperti itu. Karena LHO itu merupakan teks non fiksi. Jadi kita bisa melontarkan pertanyaan tematik seperti itu kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terhadap teks laporan hasil observasi. Seperti itu. Nah, kita sudah berada di penghujung materi atau perkuliahan. Kemudian ini adalah refleksi atau untuk simpulan untuk Bapak Ibu guru sekalian. Tentu saja sekali lagi, apakah perkembangan peserta didik itu penting? Apakah peserta didik atau perkembangan peserta didik itu penting? Penting ya. Jadi setelah dipresentasikan atau diberikan materi oleh saya, tentu saja perkembangan peserta didik itu sangat penting karena mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan peserta didik dari masa sekolah sampai mungkin sampai dewasa. Perkembangan peserta didik itu tidak hanya dipengaruhi di lingkungan sekolah saja, tetapi dapat dipengaruhi di lingkungan keluarga. Seperti itu simpulan yang saya bawakan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi selain Bu Agnes dan Bu Nanda? Tidak. Saya kira sudah cukup. Saya akhiri terlebih dahulu. Saya Irhas Dwi Kasudandaru dari PPG Bahasa Indonesia kelas A dengan nomor NIM 240140020. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.